Years ago, I had a wonderful mentor. His name was Manley Beasley. He was a great man of God, and he taught me so much. I was young and I was learning, and one day he came to lead a meeting in our church, and afterwards we went to supper together. And he leaned across the table and he looked at me and said something that changed my life. He said simply, Bill, the mark of a godly man is that everything he does is God initiated. Then he sat back and just let that soak in. Well, I acted like I understood what he said, but I didn't. But in the next few days and weeks and months and years, God began to show me what that meant, and we're going to talk about that today. How do you expect to build a church in which Christ is pleased to dwell, that's filled with his presence, unless you learn how to listen to the head? All the instructions need to come from him. All the directions, all the priorities, all the emphasis that needs to happen needs to come from God's initiation. And that's an art to learn how to move only by what God says to us. Now, we're going to see today in this study that we must learn the ways of God. That will help us live by God initiation. But we must learn how to listen and move at his initiation, and then how to seize divine moments when God begins to make himself known. This is a vital, vital truth. Wouldn't it be something if your people said of you as a leader, well, I don't know this about my pastor, but I know one thing. He's a man who listens to God, and I'm willing to follow him because I know he follows God. This only comes through a life of prayer and a life of communion with God through the Word of God, the Spirit of God, and through praying and communing with God every day. We're to be men and women who pray literally without ceasing, because the mark of a godly man and the mark of a godly church is they don't move with man's best ideas. They move forward with God's best ideas. West Point, sebagai akademi kepemimpinan militer terkemuka, melatih taruna untuk hidup di bawah otoritas dengan mengikuti perintah secara ketat. Ketaatan seperti ini menghasilkan sikap patuh yang dibutuhkan dalam medan pertempuran yang selalu berubah. Para pemimpin juga diharapkan mampu mengadaptasi strategi mereka, namun tetap mempertahankan kompetensi untuk membuat keputusan yang tepat. Ketaatan kepada arahan Tuhan menjadi krusial, terutama ketika rencananya berbeda dari rencana kita. Apakah kita dapat melihat gambaran besar dalam pertempuran kehidupan yang penuh tantangan dan selalu berubah? Apakah ini merupakan panggilan untuk bersatu dengan kehendak Tuhan dan mengutamakan rencananya? Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian semuanya, dan selamat sore juga buat yang menyaksikan melalui channel YouTube kami. Selamat datang di acara Talk Show The Present, di acara di jam doa ini yang membicarakan dari buku Gereja yang Berpusat pada Hadirat Allah. Nanti minggu ini kita tiba pada bab 3 yang sudah sebelumnya pada bab 1 kita sudah belajar tentang pentingnya hadirat Allah, bahwa hadirat Allah adalah segalanya. Dan juga bab 2 kemarin kita sudah berbicara tentang segala sesuatunya adalah punya Tuhan dan milik Tuhan, dan untuk berdiam diri di dalam hadirat Tuhan adalah segalanya juga. Nah, hari ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Bill Elif, kita berbicara tentang mendengarkan. Bagaimana kita mendengarkan rencana-rencana Allah agar kita bisa mengerti dan mengambil jalan gitu ya, walaupun sudah
kita merencanakan di buku ini, bahkan dikatakan ketika kita sudah merencanakan, tetapi kalau kita bisa mendengar suara Allah, mungkin Allah akan membelokkannya di tengah jalan, kita nggak tahu. Nah karena itu kita akan berbicara untuk bab 3 ini dengan 3 narasumber. Telah hadir Pendeta Ardi, nggak perlu diperkenalkan lagi kali Pak. Selamat sore Pak, dan juga ada Selamat sore. Bapak Ferry Priadi. Selamat sore. Ada Saudari Amanda Simbolon juga. Selamat sore. Selamat sore. Nah, untuk memulai, mari kita masuk dulu. Saya ingin bertanya kepada Mas Ferry dulu. Bapak atau Mas ya? Terbiasa manggilnya Mas ya. Jadi mungkin Ya, kalau Mas. kepada Mas Ferry dulu. Nah, dari bab 3 ini apa sih yang paling memberkati dan paling berkesan? Ya menarik memang ini judulnya kan dengarkan ya. Diawali dengan tadi mungkin dari video juga yang ditayangkan West Point. Saya melihat di sini ada satu yang sangat menarik. Pelatihan yang menuntut kepatuhan yang kaku diarahkan untuk mencapai fleksibilitas. Itu kayaknya sesuatu banget gitu ya. Nah saya mengalami satu hal yang ketika saya mahasiswa, saya ada di camp militer 3 minggu. Saya mengikuti pelatihan yang namanya belajar nembak, belajar bagaimana pembekalan, belajar bagaimana potong kompas, dan semua pengajaran-pengajaran tentang militer itu saya mengalami. Dan satu hari itu saya mengalami markas kami gelap gulita, suara bom yang menggelegar gitu ya, semua kaget dan kami harus berdalam posisi siap dengan semua perlengkapannya sambil ada rasa takut, karena pengalaman pertama gitu ya, nggak kayak di game-game, nggak kayak di film-film, kayaknya keren gitu ya. Tapi ketika ngalamin bom yang begitu getar di depan muka itu langsung ciut. Dan yang mau didengar adalah suara komandan. Dan di buku ini dibilang komandan kita, Allah ya, tahu bahwa kita tidak akan mungkin bertahan hidup tanpa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan mengikuti pimpinannya. Itu benar banget. Karena ketika kita di dalam pertempuran semacam itu yang saya alami, itu benar-benar, wah, nggak tahu apa-apa. Dan setelah komandan itu berkata dan kita diminta untuk konsolidasi, kita menyatakan menyerah dan harus retreat, fall back. Ada rasa, kok nggak serangan balasan gitu ya, senjata udah di tangan nih, kita udah belajar nembak, perbekalan udah siap semua, kok gini gitu kan, kok berubah, nggak seperti dalam pelajaran waktu di trainingnya gitu ya. Tetapi di sini saya belajar banyak karena ketika kita tarik dan kita mengalami long march 8 jam kami berjalan untuk menghindar dari musuh gitu ya. Di sana banyak pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan harus fleksibel kita terapkan gitu. Dan di sini saya baru semakin paham, oke. West Point ini menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Kita dididik untuk sesuatu yang taat, tetapi untuk fleksibilitas. Betul. Ya, itu juga buat saya sesuatu yang luar biasa ya. Waktu baca buku ini diminta taat penuh, tapi harus kaku, taat penuh, tapi itu menghasilkan fleksibilitas. Itu yang luar biasa juga buat saya. Nah kalau dari sisi anak muda dulu nih, ya, setelah membaca bab 3 ini, apa sih yang paling berkesan buat Manda? Untuk isinya juga sama, ketaatan dan fleksibilitas, tapi peperangannya berbeda. Kalau ini langsung ya, secara nyata gitu dalam medan perang tadi, Om Ferry. Kalau saya pribadi, itu peperangan dalam diri sendiri. Mungkin beberapa di sini pernah mengalami, terutama wanita-wanita, yang saya alami seringkali adalah overthinking dan juga peperangan emosi. Jadi saya mengalami ketika diberikan beberapa banyak pilihan dalam hidup, misalnya saat pilihan harus tas yang warna pink atau yang warna biru, yang mudahnya kalau enggak dalam menu makanan, mau pizza atau spaghetti, apalagi masih banyak lagi ya, sushi. Hari ini mau makan kemana kak? Aduh bingung. Banyak sekali pilihan itu yang simpelnya ya dalam setiap saat. Tapi dalam hal besar pun saya mengalami hal yang sama. Saya bingung, saya overthinking dan itu membuat saya emosional.
disitulah peperangan terjadi. Tapi dari buku ini saya diingatkan kembali, di-remind, kalau semua itu harus diserahkan ke dalam Tuhan. Nggak perlu yang besar-besar, tapi yang detail pun bisa diberikan kepada Tuhan. Pilih restoran yang mana, bisa langsung didoakan. Mungkin saja bisa membantu ya teman-teman yang ada di sini atau ibu-ibu yang ada di sini. Dan Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Dan saat kita mengambil pilihan yang tepat di dalam Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan mendapatkan makanan yang tepat juga mungkin nanti kalau misalnya bingung-bingung ya. Itu peperangannya antara pikiran sama hati. Ya, Perasaan dan masih pengen yang banyak mana ya. lagi. Nah, kalau Pendeta Ardi sendiri Pak, yang paling menarik dari buku ini Pak? Yang bab ini Pak, bukan bab Ya, ini. tentu kalau yang secara gambaran besar tadi itu memang prinsip dari bab ini ya, mendengar terus-menerus mendengar suara Tuhan dan ketaatan mutlak dengan fleksibilitas. Jadi kadang-kadang kita lihat fleksibilitas itu yang menarik di sini prinsipnya juga bukan fleksibilitas sesuai kemauan kita, tapi fleksibilitas itu pasti yang lihat Tuhan karena kayak komando lah di atas, kayak jenderal kan di atas dia ngelihat medan pertempuran harus ke kanan ke kiri. Nah kitanya dengan teori misalnya kanan kiri tapi ternyata udah musuh sudah menghadang harus kanan kiri kanan. Nah itu nggak mungkin bisa mengandalkan diri sendiri dengan pemandangan yang jarak pendek, harus dengar dari yang atas ngomong apa. Itu tambahan sedikit dari yang itu. Tapi yang saya pelajari di sini juga sangat menarik adalah di halaman 57, 58, 59 ini kan bicara tentang pengalaman Daud. Bagaimana Daud selalu bertanya kepada Tuhan, tunjukkan jalan, beritahukanlah jalan, kira-kira seperti itu ya. Nah jadi saya melihat kadang-kadang kita berdoa itu jadi, kalau tadi overthinking, kadang-kadang juga over generalisir ya. Pokoknya kalau istilah kita apa, PDB gitu ya, pokok doa biasa-biasa aja gitu ya. Tuhan pokoknya lindungi, mau ke sini amin. Itu kan biasa banget, padahal di sini dari baik Mazmur tulisan Daud maupun seluruh Mazmur, kita melihat ada minimal 150 cara kita berbicara kepada Tuhan kalau dalam Mazmur yang ditulis. Sedangkan berapa banyak Daud berseru tunjukkan jalan dengan situasi konteks yang nantiasa berbeda-beda. Baik melawan musuh maupun sehari-hari maupun memerintah maupun bersembunyi maupun menyembah Tuhan, tunjukkan jalan. Jadi saya teringat lagu nyanyian pujian yang hitunglah berkatmu, itu kan bukan Tuhan bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan, bukan. Tapi hitunglah berkatmu, namakan, name them one by one ya, bahasa Inggrisnya, Indonesianya sebutkan satu persatu ya, name them one by one, berkat Tuhan bukan hanya terima kasih berkatmu ya, tapi name them one by one, rincikan. Itu merupakan disiplin ya, disiplin. Sama seperti kita mendengar, bukan hanya Tuhan pokoknya aku mendengar suaramu, tunjukkan. Kayaknya itu overgeneralisir ya. Jadi harus name them one by one, spesifik dengan setiap kondisi yang kita alami. Itu yang saya pelajari kesannya dari situ sih. Menarik Ya, sekali betul. di bab ini. Ya, saya juga setuju Pak, menarik sekali bahwa Daud tiap hari dalam doanya memberitahukan supaya tunjukkan jalanmu. Dan tentu Pak, ada ketaatan setelah ditunjukkan, ikut jalan Tuhan. Kalau cuma ditunjukin tapi tetap jalan dengan jalan sendiri juga percuma. Nah, saya mau tanya nih, ada pernah nggak kepada mungkin Amanda dulu, pengalaman bagaimana Tuhan itu berbicara mengenai rencana-rencana kehidupan Amanda yang doakan, pernah nggak punya pengalaman itu bahwa oh Tuhan bimbing saya ke sini atau bagaimana? Sering, Sering. ya sering. Setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena itu dimulai dari aktivitas pribadi kita, pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Dalam setiap waktu, dalam setiap saat, kita perlu ingat kalau Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Kita butuh kerendahan hati, kita perlu konsistensi, kita perlu rindu akan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Nah dari situlah kita punya keinginan untuk bersekutu sama Tuhan. Mungkin untuk anak-anak muda yang paling praktisnya adalah apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, dan juga renungan. Itu sangat penting. Kita diberikan waktu 24 jam, Tuhan cuma pengen waktu sebentar aja. Kayak beberapa bab sebelumnya ya,
the presence of God. Tuhan tuh pengen lihat face kita gitu. Jangan anggurin Tuhan. Nah, dari titik itulah kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan, setiap hari renungan, kita bisa tahu apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita melalui firman Tuhan. Dari situ saya bisa mendengar suara Tuhan dan rencana Tuhan. Nah, dalam kehidupan pribadi sendiri biasanya kita dihadapkan sama berbagai macam planning yang harus dijalankan. Nah, perlu sekali di sini diingatkan kembali kalau sebelum kita bikin plan itu, kita serahin dulu ke Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Kan Tuhan udah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan gitu. Tuhan pingin kita hidup untuk memuliakan namanya, itu tujuan Tuhan kan. Nah, dari situ saya udah nggak takut lagi nih. Saya udah bikin plan bareng Tuhan, saya tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya. Tiba-tiba pengalaman saya pribadi, plan saya berubah di tengah-tengah. Mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini, anak-anak muda yang orangnya planner banget. Ada nggak di sini yang planner banget? Soalnya saya pernah punya teman yang planner banget di sini. Dan ketika dia harus mengganti plannya, shock, takut. Tapi kalau saya pribadi karena saya tahu, nggak apa-apa. Kalau misalnya Tuhan nggak mau saya di plan A, masih ada plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sampai Z. And it's not a problem buat aku. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Gitu. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir kalau planningnya tiba-tiba diubahkan sama Tuhan ya. Berarti itu yang Tuhan mau tempatkan kamu di situ, bukan di sana. Ayo jalan terus bareng Tuhan dan percayalah saat saya menyadari ya, ketika saya berjalan sama Tuhan, berkat Tuhan itu selalu menyertai saya dan rasanya tuh bukan ketakutan atau worry lagi tentang masa depan atau apapun yang saya pilih, ini salah nggak ya? Enggak. Tapi yang ada apa? Damai sejahtera. Amin. Itu sih pengalaman pribadi saya gimana mendengarkan suara Tuhan. Tapi yang terpenting adalah punya waktu khusus dengan Tuhan seperti Daud ya di bacaan ini di halaman 58 tadi. Mengambil waktu untuk mengenal Tuhan. Tuhan beritahukan jalan Tuhan mau apa, tunjukkan jalan Tuhan. Setiap harinya, setiap saatnya. Ya, begitu teman-teman. Amin, terima kasih. Nah, kalau dari Mas Ferry sendiri bagaimana Mas? Sesuatu yang menarik adalah hadirat Tuhan itu ketika kita lahir baru, Roh Kudus kan sudah ada dalam kita ya. Hadirat Tuhan tuh udah ada. Namun seringkali, kayak kemarin waktu saya sama Eli, misalnya, Eli kemana kok tadi di kebaktian? Gak ada kok Mas gitu ya. Artinya Eli hadir, tapi saya nggak merasakan hadirat Eli karena saya nggak face to face ya. Nah itu seringkali mungkin kita, hadirat Tuhan tuh ada bersama kita, tapi kita nggak aware bahwa hadirat Tuhan ada karena kita ada sesuatu yang mungkin menghalangi, mengganjal atau apapun itu. Nah kita perlu kepekaan supaya Roh Kudus yang ada di dalam kita sadar bahwa Roh Kudus itu yang perlu kita ajak bicara, ajak komunikasi, sehingga kita punya kepekaan, hati kita juga bisa mendengar suara hati Tuhan, lewat mungkin yang tadi seperti Amanda sudah jelaskan juga, maksudnya firman Tuhan, doa setiap hari, dan itu nggak bisa lepas dari keseharian kita. Nggak bisa lepas dari tindakan bukan cuman keseharian ya. Setiap waktu, mau kita lagi di jalan, saat kita berbaring, saat kita berjalan dimanapun, itu yang kita libatkan, hadirat Tuhan itu kita alami. Jadi kayak tadi waktu, sebenarnya Eli ada, tapi saya nggak menemui Eli. Tapi ketika ketemu, oh iya, hadirat itu kita face to face, kita bertemu. Dan itu yang harus kita terus pupuk, kita timbulkan, sehingga setiap pengalaman kita, rencana-rencana kita, atau apapun itu, diawali dengan melibatkan Tuhan. Setuju. Nah, kan tadi bicara tentang kepekaan supaya kita mengerti rancangan Tuhan atau tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Pertanyaannya buat Pak Ardi, gimana kita tahu yang mana Pak arahan Tuhan? Mana arahan Tuhan atau mana keinginan hati kita? Kadang-kadang kan kita pengen, aduh saya pengen itu, ini Tuhan boleh nggak? Tapi karena mungkin udah tadi ya perasaan udah pengen duluan, jadi kayak mengiyakan. Nah supaya kita bisa mengerti mana jalan Tuhan atau itu hanya keinginan
sendiri itu bagaimana? Ya memang sulit ya, tapi itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dengan apa yang diajarkan di sini juga adalah tentang konsistensi ya, bagaimana kita senantiasa kayak tadi ya, kita yang mencari Tuhan. Kalau prinsip teori kita harus pegang ya, memang kehendak Tuhan nggak mungkin berbeda daripada apa yang apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam firman-Nya, itu pasti. Ya, nggak mungkin menentang ya, nggak mungkin kita disuruh melakukan sesuatu yang kita udah yakin bahwa itu adalah salah dan dosa, tapi karena perasaan hati kita membenarkan diri bahwa ini kayaknya Tuhan yang inginkan. Kayaknya enggak, karena kita yakini ya Alkitab itu udah final dan benar. Nah, sehingga pasti konsisten dengan Alkitab. Yang kedua, kalau ini keputusan besar ya, kalau keputusan kecil ya kita konsisten dengan ritme kita peka terhadap pengetahuan kita akan firman Tuhan. Tapi yang kedua, kalau keputusan besar, pasti dikonfirmasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang sejalan. Nah, jadi itu penting banget kita punya komunitas yang sejalan dengan kita, yang sefrekuensi dengan kita, yang sama-sama berupaya semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita mau membenarkan diri untuk berbuat dosa, biasanya cari orang yang mungkin udah biasa berbuat dosa gitu kan ya. Mau mencuri boleh nggak ya? Ya harusnya nggak usah doa sih, boleh apa enggak gitu kan ya. Tapi biasanya, karena Pak Ardi bilang konfirmasi, udah saya cari yang biasanya mencuri, boleh nggak ya saya mencuri? Nggak apa-apa, sok aja saya ajarin. Nah itu kan berarti cari-cari masalah gitu kan ya. Nah, oleh karena itu penting kita punya komunitas yang sama-sama mencari kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita sharing, konsistensi itu ada. Bahkan dia bisa menunjukkan dari firman Tuhan berkata demikian, dan ketika didoakan bisa nyambung keputusannya. Jadi damai sejahtera tadi yang Amanda juga sebutkan, adalah keyakinan bahwa kita melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan dalam Alkitab. Jadi kalau bagi saya kepekaan nantiasa mencari Tuhan supaya kita bisa mendengar tadi. Kedua, konsisten dengan firman Tuhan. Dan ketiga adalah pengalaman. Pengalaman itu ketika kita meyakini firman Tuhan, kehendak Tuhan, arahan Tuhan, kita lakukan. Ya, kita lakukan sehingga kita belajar. Ketika ada kesalahan, kenapa kesalahan? Mungkin lebih kepada keinginan diri sendiri, bukan kepada firman Tuhan, bukan kepada kehendak Tuhan. Karena itu next time ya udahlah kita lebih banyak berdoanya, next time lebih banyak konsulnya seperti itu ya. Jadi mungkin itu tiga hal yang bisa kita pertimbangkan ya. Iya betul sekali. Nah dalam konteks kegerejaan Pak, di sini kan saya sebenarnya tertarik juga pada bagian akhir dari buku ini. Dikatakan ada evaluasi 5 kata. 5 katanya apakah Tuhan ada di sana. Dalam konteks kegerejaan sendiri Pak, dalam kita mendengarkan untuk arah gereja itu, kalau ada kemungkinan nggak sih Pak di tengah-tengah berubah atau bagaimana? Pasti ada ya, karena kita lihat tadi itu kan kita harus dengar dari atas. Nah itu menarik dan rasanya itu mungkin tantangan sebagai para pemimpin gereja yang bisa kita terapkan 5 kata tadi. Ketika kita evaluasi apakah Tuhan ada apa enggak gitu ya. Apakah Tuhan hadir pada program kita apa tidak. Karena kadang-kadang ya tadi yang planner itu pengennya ngeplan setahun 2 tahun ke depan. Tapi dalam evaluasi ya terus terang aja kita mungkin kurang bertanya itu ya. Nah kan kita perancang semua ada di sini ya. Nah jadi kita bisa bertanya itu suatu hal yang baik sih, apakah Tuhan ada atau enggak. Dan itu harus keterbukaan ya. Padahal setting gereja kita itu udah sehat untuk kita bisa saling bertanya. Karena bukan keputusan mutlak dari gembala semua jalan, bukan. Kita modelnya kongregasional di mana kita yakin Tuhan bisa berbicara kepada masing-masing jemaat. Apalagi yang sudah dipilih untuk menjadi pemimpin gereja. Nah jadi baik juga bagi pemimpin gereja untuk saling berdoa, bertanya, apakah yang sudah kita jalankan, apakah yang sudah kita programkan, kita sudah rencanakan, apakah Tuhan hadir, Tuhan ada di situ apa tidak, atau Tuhan terlibat atau tidak, itu ya 5 kata tadi. Kalau menurut Mas Ferry Mas? Ya, setuju dengan yang pendeta Ari sampaikan ya, jadi di dalam kehidupan bergereja, itu setiap individu itu mempunyai peran untuk saling mendukung dan
konfirmasi dari kepekaan suara Tuhan ya. Mungkin saya bagikan sedikit ketika setelah 1 atau 2 periode di perancang, saya merasa bahwa panggilan saya adalah mau fokus di pelayanan Pak Sutri, sekolah minggu ya. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu dibereskan, perlu lebih detail begitu ya. Tapi di saat itu juga diminta juga untuk melanjutkan di perancang di bagian pelayanan gitu ya. Saya sudah dalam hati saya sudah siap dengan kayaknya enggak deh, gitu ya, kayaknya enggak deh. Karena saya sudah menetapkan untuk yang rencana semula ya di Pak Sutri. Tetapi saya membuka hati dengan saya perlu konfirmasi dari saudara-saudara seiman saya. Jadi mungkin ada beberapa juga yang saya hubungi, saya begini, saya nggak mau salah di hadapan Tuhan. Tolong dukung saya, doakan, apakah saya harus ya atau tidak untuk melanjutkan di panitia pelayanan. Dan itu pergumulan yang gak gampang buat saya ketika memutuskan untuk melanjutkan atau tidak gitu ya. Sebetulnya kalau ngikutin isi hati saya, enggak jawabannya. Benar-benar enggak gitu dengan berbagai pertimbangan dan ini itu gitu ya, termasuk rencana saya. Tetapi saya pernyataan yang sama kepada teman-teman yang saya ajak diskusi, saya nggak mau salah di hadapan Tuhan, saya takut salah di hadapan Tuhan. Saya menyatakan ya karena yang menghubungi saya adalah saya tahu mereka adalah orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan orang-orang yang mengikuti arahan dan visi dari Tuhan. Dan itu yang membuat saya, oke, Tuhan, saya akan lakukan. Dan itulah perlunya antar sesama anggota di gereja, pemimpin gereja atau siapapun saling mendukung, saling menguatkan. Di saat mungkin saya sendiri bingung harus apa jawabannya. Konfirmasi dari saudara-saudara seiman kita itu sangat menguatkan. Ya. Sebelum ke Amanda, saya mau mengingatkan Bapak Ibu dan yang di rumah, kita buka juga line tanya jawab seperti biasa di Slido, mungkin bisa ditayangkan. Oh ini barcode-nya ya, supaya bisa kalau ada yang mau tanya nanti di sesi tanya jawab, boleh langsung scan dan tulis pertanyaannya di sana. Nah, kalau buat Amanda sendiri gimana, Man? Menanggapi hal ini tentang meyakini bahwa apakah Tuhan ada di sana? Untuk teman-teman anak-anak muda, tetaplah berdoa. Kenapa? Kalau misalnya kita baca firman Tuhan, banyak sekali pemimpin-pemimpin hebat, orang-orang yang dipilih Tuhan, tokoh-tokoh yang hebat. Itu dalam sekali belok, langsung hilang aja, meninggalkan Tuhan. Coba yang baca Alkitab di sekolah minggu atau di PA, pasti tahu semua ya tokoh-tokohnya siapa aja, hampir semuanya. Even murid Yesus juga udah dekat sama Tuhan Yesus, jalan bareng Tuhan Yesus juga tetap aja ada kejadiannya, menyangkal Tuhan dan lain sebagainya. Karena itu ini reminder buat kita tetap berdoa, karena kita itu melawan siapa? Iblis, penguasa jahat. Kalau kalian gak merinding, gak takut, hebat sih. Karena pas aku baca juga di dalam buku ini kan, diungkapkan, oh ya kita tuh melawan tuh iblis loh, setan. Dan dia tuh senang kalau kita tuh dihalangi dari suara Tuhan. Karena itu balik lagi, penting sekali untuk baca firman Tuhan, terus punya kedekatan sama Tuhan. Inisiatif, di buku ini ya, dijelaskan inisiatif. Dan apa? Bekerja sama dengan Tuhan selalu, setiap saatnya. Iblis gak bakal bisa ngerenggut kita dari tangan Tuhan. No worries teman-teman, tetap berdoa, baca firman Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan berbicara kepada kalian semua. Dan bekerja dalam kehidupan kalian. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk jadi berkat kesaksian bagi teman-teman kita di gereja, bagi teman-teman PA kita. Karena itu aku ngajak teman-teman untuk bersekutu ya, tadi punya komunitas juga untuk saling menguatkan. Karena Tuhan itu selalu ingin ngobrol kok sama kalian. Selalu.
setiap saat. Tinggal keputusan kalian aja, mau nggak ngobrol sama Tuhan, dengar suara Tuhan, dan taat juga apa? Fleksibel, seperti para prajurit tadi. Ya, sekian. Nah, hal menarik juga yang tadi disebut oleh Pak Billy Elif, dia menyebutkan mentornya yang namanya Manly Beasley. Di buku ini diceritakan bahwa ada satu momen ketika Pak Billy Elif bertanya, apakah saya pernah mengabaikan arahan Tuhan? Terus Pak Manly sebagai mentor, Pak Manly Beasley itu dia sambil tertawa, dia memberitahu kepada Billy Elif bahwa ia telah berulang kali mengabaikan Tuhan. Tapi ia mengingatkan bahwa kalau kita setiap kali merasa pernah mengabaikan Tuhan, itu malah kita memiliki kepekaan yang baik untuk bisa lain kali tidak mengabaikan. Ini menarik menurut saya bagaimana seseorang punya rasa, bagaimana dia tahu kalau dia mengabaikan Tuhan, atau penyesalan itu akan menuntun dia kembali gitu. Menurut Pak Ardi bagaimana? Ya bersyukur ya kalau kita sampai dengan kepekaan dan selalu merefleksikan apakah kita mengabaikan Tuhan apa enggak. Itu akan menolong kita untuk menuntun, untuk kalibrasi hidup ya, apakah kita udah melenceng sedikit apa enggak. Ya karena definisi dosa kan juga melencengnya dikit ya, miss the mark gitu kan ya. Jadi melenceng dikit ya, nah dikit makin lama makin banyak. Jadi untuk merefleksikan apakah saya sudah mengabaikan itu penting. Dan jadi balik lagi ke tadi ya, konfirmasi dan pengalaman. Karena ketika kita tahu kita mengabaikan kan kita harus punya keberanian untuk mengikuti. Kalau kita udah mengabaikan berarti memperbaiki, mengikuti apa yang benar. Nah sehingga constantly mendengar, dengan konsisten mendengar suara Tuhan dan mencari Tuhan itu penting sekali. Ya, jadi kita yakin sih Tuhan kalau sudah menegur itu ya kita coba arahkan, kita harus berani mencoba itu ya. Ya. Kalau dari Mas Ferry mungkin ingin menambah? Iya, ada satu peristiwa yang suatu hari saya sedang berkendara, ada orang jatuh. Saya lagi buru-buru gitu ya. Tapi hati saya tuh kayaknya itu harusnya ditolong tuh gitu ya. Tapi saya jalan terus. Kepikiran terus tuh, nggak tenang gitu ya. Apalagi waktu itu saya kayaknya kalau nggak salah mau ke persekutuan gitu. Dan saya harus yang istilahnya dalam posisi yang nggak ada di saat itu gitu ya. Alasan banyak gitu. Tapi penyesalan itu akan terekam terus ya. Karena saya ngelihat banget motor satu keluarga nyungsep ke parit, ada anak, ada istri, ada suami gitu, nyungsep gitu. Ngelihat banget gitu, saya yang paling dekat, tapi saya jalan terus. Sejak saat itu, kok kayaknya sayanya mengabaikan ya. Gitu. Sejak saat itu, kalau ada peristiwa semacam itu, dan kemudian saya lihat belum ada yang menolong gitu ya, pernah saya sama anak saya juga, berhenti dulu langsung, bantu gitu ya. Dan beda ada kelegaan. Artinya, maksud saya begini, ketika kita mengabaikan suara Tuhan yang saat itu berkata gitu ya, akan berasa penyesalan itu terjadi. Jadi yang seperti yang tadi disebut gitu ya, kalau kita mengabaikan, nanti kita akan ngalamin sendiri penyesalan yang susah dikatakan gitu ya. Itu hanya satu contoh dan banyak contoh lain, entah itu di pelayanan gereja, entah itu kehidupan dengan keluarga atau apapun, ketika mengabaikan suara Tuhan atau bahkan pelanggaran ya. Seperti Daud itu sebetulnya kan kalau kita lihat dia tidak pernah dapat visual langsung dengan Tuhan ya, beda dengan Musa, Abraham dapat visual. Daud nggak pernah dapat visual, tapi dari sini dia punya komitmen mau ikut jalan-jalan Tuhan. Dan luar biasanya dia merasa takut di Mazmur 51, merasa gemetar ketika dia berbuat dosa. Yang dia takutkan adalah, gua takut ditinggalin Tuhan. Padahal Tuhan nggak meninggalkan. Tapi saya takut ditinggalin Tuhan. Takut, benar-benar takut gitu ya. Itu Daud, man of God, orang yang paling berkenan di mata Tuhan. Seperti itulah kalau kita mengabaikan suara Tuhan. Kalau kita sampai bahkan melanggar, apapun itu, mengabaikan suara Tuhan, akan ada rasa itu yang kita susah ceritakan. Itu sih. Dan itu terjadi bukan hanya di kehidupan bergereja saja, tapi keseharian ya, bahkan Keseharian, betul. ketika di jalan Tuhan itu ternyata memang mengarahkan ya. Yeah.
kata Amanda yang tadi bilang ya, mau makan apapun sebenarnya kalau berdoa mungkin Tuhan juga memberikan arahan. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah sudah ada pertanyaan? Nah ini pertanyaannya. Untuk Pak Ferry, bagaimana ketika harus mengambil keputusan dengan cepat, tetapi tetap harus mengikuti arahan Tuhan? Pertanyaan Keputusan cepat, tetapi harus mengikuti arahan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu daily basis itu, hubungan sama Tuhan itu dekat. Artinya doa saat teduh itu nggak boleh lepas daily basis gitu ya, tiap hari. Sehingga kita berani memutuskan apapun dalam waktu cepat. Ada Roma 8 ayat 28 kan? Ya, betul. Kalaupun kita salah memutuskan, kita tahu lah sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan selalu campur tangan dan akan membuat segala sesuatu itu indah. Gitu. Betul setuju. Itu kayak latihan kungfu. Harus untuk punya jurus yang hebat itu latihannya tiap hari. Ya. Nah sama untuk kita peka dan tahu arahan Tuhan di waktu yang genting ya harus tiap hari bukan saat genting itu saja. Betul. Setuju. Apakah masih ada pertanyaan lain? Masih katanya. Bentar. Kita tunggu. Nah ini untuk Amanda, gimana caranya supaya bisa tetap berdoa? Karena suka bosen, karena Tuhan kok jawabnya lama. Yes, be patient, bersabar. Karena itu adalah buah-buah yang bakal Tuhan berikan di dalam hati kita juga kalau kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan, punya kedekatan pribadi sama Tuhan. Karena apa? Gak semua yang cepat itu bakal baik kok buat kita. Karena balik lagi, yang tahu yang terbaik kalau di buku ini Tuhan bilang Tuhan itu seperti komando yang tahu nih kita berperang sama siapa, daerahnya seperti apa. Apalagi nanti kita menang apa enggak, Tuhan tahu. Jadi bersabar ya, oke? Ya, tetap berdoa. Emang kalau misalnya Tuhan gak jawab, Tuhan gak dengar? Enggak. Dia ada kok di samping kamu, di dalam hati kamu, dalam pikiran kamu. Sabar nak, sabar. Tenang aja. Kan kalau dalam Tuhan apa? Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Bahkan burung, bunga dia pelihara. Gimana dengan kamu? Tuhan sayang sama kamu, jadi bersabar dan terus berdoa. Karena yang kita lawan bukan manusia, bukan papa mama, bukan kakak atau adik. Siapa? Iblis. Bersama Tuhan kita pasti jadi pemenang. Jadi tetaplah berdoa. Amin. Betul, setuju. Tuhan tidak pernah terlambat ya, amin. Apakah masih ada pertanyaan? Masih. Bagaimana cara mengetahui kehendak kita yang baik tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Mungkin ini tadi Pak Ardi bisa menjelaskan lagi Pak. Tadi nggak ada tulisannya untuk Pak Ardi gitu. Tapi kan dua udah ngomong, masa satu belum ya? Bagaimana mengetahui kalau kita pikir kehendak kita baik tapi ternyata tidak baik gitu ya kira-kira ya? Ya, beda sama kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi kita memang harus mengenal kehendak Tuhan itu apa. Dan rasanya di Alkitab itu sudah jelas kok. Jadi satu-satunya cara yang terbukti adalah kita mengenal kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan. Daud dalam setiap nyanyian dan permohonannya pasti memohonkan juga sesuai dengan pengenalan dia tentang siapa diri Tuhan itu. Ya, makanya dia selalu ada pujian dulu polanya. Tuhan engkaulah, ya kalau engkau kekuatan, minta tolong untuk diberi kekuatan. Kau perlindungan, minta tolong memberi perlindungan. Ya, dan sifat-sifat Allah Daud sangat kenal. Makanya dia disebutkan kan man of God tadi, orang yang sangat mengenal Tuhan gitu ya. Mungkin begitu ya. Jadi kuncinya mengenal Alkitab. Iya, setuju. Bahkan dijelaskan juga di buku ini bahwa Tuhan itu polanya, dia itu memberitahukan pola rencananya dia ya Pak ya. Terhadap manusia. Bagaimana dia bekerja, pola-polanya melalui firman-firmannya. Sehingga ya tadi setuju banget apa yang dikatakan Pak Arli bahwa untuk
tahu ya harus kenal dengan cara-cara Tuhan dan pola-pola Tuhan. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada satu? Oh, satu terakhir katanya. Apakah menurut Bapak atau Saudari di gereja kita sudah ada hadirat Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu atau melihatnya? Oh, mungkin ini nanti jawab satu-satu deh. Masih ada. Mungkin dari Amanda dulu. Oh. Dari saya dulu, oke. Kalau saya bisa jawab, yes ada. Hadirat Tuhan itu nggak pernah berhenti dan nonstop, nggak ada itu yang namanya nggak ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu selalu ada dimanapun. Tapi bagaimana kita tahu ada hadirat Tuhan? Seperti tadi ya, the presence ya. Dimana tadi dijelaskan oleh Om Ferry, oh iya Om Ferry ada di sini tapi misalnya tidak kelihatan Ko Eli gitu. Begitu pula dengan kehidupan kita. Tuhan tuh ada kok dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi Tuhan ada. Gimana kitanya mau ngebuka hati kita, mata kita, apa tadi? Berkolaborate, bekerja sama terus sama Tuhan, baca firman-Nya, berdoa setiap hari, itu yang terus ditekankan. Kalau dalam Alkitab tadi kita lihat pola Tuhan ya, gimana Tuhan selalu hadir untuk apa? Adam dan Hawa, bangsa Israel, murid-muridnya. Sampai setelah Tuhan naik ke surga, apakah Tuhan non-stop hadir? Enggak. Tuhan hadir buat kita semua. Yang Tuhan mau adalah kita cari Tuhan, rindu sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Dan setelah udah ngobrol baca firman Tuhan mau apa? Mendengarkan suara Tuhan. Amin. Amin ya. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Ada yang tahu? Karena Tuhan sayang sama kita, itu harus diingat. Dan Dia pingin banget masuk ke dalam rencana kehidupan kita. Karena itu balik lagi dalam buku ini diingatkan lagi, libatkan Tuhan dalam segala hal. Rencana kita, dalam setiap aktivitas kita, maka kita bisa merasakan hadirat Tuhan setiap saatnya. Amin. Amin. Gitu sih. Mas Ferry bagaimana Mas? Oke, harus ngebut berarti ya. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, mungkin kita lihat dengan bait suci itu terbagi 3 ya. Ada pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Tetapi ketika Daud yang dibilang man of God, dia membuat pondok Daud ya. Pondok Daud itu udah gak ada batasan lagi. Tetapi kalau dulu yang pelataran itu, pelataran bait suci, ruang maha suci, itu setahun sekali imam masukkan ya. Tetapi yang Daud lakukan adalah 247. Tiap hari ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur, dan itu dilakukan tiap hari. Sebetulnya itu kan refleksi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita mau peka akan hadirat Tuhan, mau di gereja, mau di secara pribadi, itu yang harus kita lakukan setiap hari. Namun seringkali ada hal yang menghalangi itu. Menghalangi artinya seperti tadi misalnya sebetulnya ada hadir, tapi kita nggak nyadar, nggak peka gitu. Kehadiran itu ada. Balik lagi kalau di perjanjian lama itu awal masuk tuh apa? Ada pembasuhan dulu kan ya, bebersih dulu. Kalau ada dosa, ada apa? Kalau enggak masuk ke dalam, apalagi imam yang ada mati gitu kan ya. Mungkin seringkali kita sering dengar datang, Kak, Mas, saya ada masalah, saya masih terikat pornografi. Come on, itu bukan masalah. Dosa adalah dosa, dosa bukan masalah. Bereskan dosa sehingga kepekaan hadirat Tuhan itu terjadi. Jangan sampai hadirat Tuhan yang sebetulnya ada di gereja kita nggak peka. Dosa ini ada di tiap pribadi, di tiap kita. Saya pun mungkin masih bisa. Itu sebabnya kita harus setiap hari datang kepada Tuhan, koreksi diri, bebersih, basuh, mengakui Dia adalah setia dan adil. Firman Tuhan tuh luar biasa, semua udah lengkap. Dia adalah setia dan adil, kalau kita mau mengakui, bahkan dengan sesama kita mengaku dosa, semua akan dipulihkan. Maka kita akan bisa melihat hadirat Tuhan, akan punya kepekaan, oh ini hadirat Tuhan, oh ini jawaban doa. Lewat firman Tuhan, lewat doa secara pribadi yang kita lakukan,
semua di gereja melakukan yang sama, hadirat Tuhan akan berasa. Iya. Berarti sebenarnya hadirat Tuhan sudah ada, tapi kitanya, karena kalau kita atau pemimpin gerejanya yang kurang bebersih mungkin tidak semua jadi tidak terasa. Kalau dari Pak Ardi, Pak? Ya, kalau kita ingat Pak Bill Elif juga memang berbicara tentang itu ya, bahwa ada dua jenis hadirat Tuhan yang rasanya di dalam buku ini ditekankan kepada mungkin yang kedua yang lebih spesifik ya. Kalau hadirat Tuhan secara umum itu pasti ada, dimanapun juga pasti ada karena Allah itu maha hadir, jadi kan omnipresent, dimanapun ada, bahkan di Mazmur itu juga bilang ya di alam maut pun ada, di lembah apa ada, di mana-mana ada. Nah jadi hadirat umum Tuhan ada karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya, itu ada. Dan saat ini pasti Tuhan hadir gitu kan, ada. Tapi yang kita lihat dan kita pelajari adalah mengejar hadirat Tuhan yang bermanifestasi atau manifest presence of God, di mana kehadiran Tuhan itu dapat dilihat atau dirasakan yang begitu overwhelming. Overwhelming itu apa? Yang tak terbendung ya. Sehingga bukan berarti manifestasi terjadi macam-macam, bukan ya. Tapi semua rasa, semua ngelihat. Seperti waktu tabernakel pertama dibuat dan semua upacara dilakukan, ya kita baca di kitab Keluaran, nanti di kitab Ulangan dan juga Bilangan, kita lihat hadirat Tuhan dapat dilihat. Hadirnya seperti awan. Jadi visible glory itu kelihatan. Waktu bait suci juga begitu, setahun sekali asap tiang awan itu kayak turun atau terpancarkan ya. Jadi ada visible, ada manifestasi dari hadirat Tuhan. Dan rasanya itu yang mau kita kejar. Nah di buku ini Pak Bill mereferensikan satu buku yang lain yang disebut One Cry. Ya, ini pas ada bukunya. Jadi One Cry ini dibahas tentang 6 realita dari kebangkitan rohani atau kebangunan rohani. Kita sering bilang KKR, itu kan kebaktian kebangunan rohani, ya kan. Nah tapi ini berbicara tentang bagaimana kita terjadi kebangunan rohani. Ada 6 prinsip, saya bacakan secara cepat. Prinsip 1, it's about him. Jadi prinsip 1, realita nomor 1 tentang kebangkitan rohani adalah kebangkitan rohani itu adalah tentang Tuhan, bukan tentang diri kita, termasuk gereja. Bukan yang penting supaya penuh. Untuk apa gereja penuh? Bukan supaya naik persembahan persepuluhannya, untuk apa? Dan apakah kita mau mengalami kebangkitan rohani dari Tuhan? Apakah kita mau meminta agar gereja kita dan masing-masing kita mengalami kebangkitan rohani itu? Di realita nomor 1 itu harus tentang Tuhan, it's about him. Realita 2, it starts here. Dimulai dari diri kita masing-masing, karena gereja itu kita. Anda dan saya, kita gereja. Bukan gedungnya. Jadi realita kedua adalah harus dimulai dari kita. Semua bilang dimulai dari saya, gitu ya. Harus dimulai dari saya, kebangkitan rohani. Yang ketiga, the realita ketiga adalah the pain we need. Apakah kita bisa sungguh-sungguh merasakan satu kepatahan hati, desperasi, desperate ya. Desperate itu apa? Putus asa. Di mana kita minta Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak bisa melangkah satu langkah lagi kalau Engkau tidak hadir. Sampai titik itu enggak. Makanya seringkali ya Alkitab juga bilang ya bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Karena sungguh-sungguh nggak mengandalkan diri kita sendiri. Nah itu realita ketiga. Realita keempat adalah He is listening. Kan dia mah hadir. Tapi dia dengar kita, dia nunggu kita. Komandan, apa langkah berikutnya? Tembak jangan. Ya kalau yang baca Alkitab tahunan itu kan kemarin juga begitu ya. Saul kenapa maunya nekat bahkan manggil roh yang udah nggak tahu di mana gitu ya. Karena dia udah bingung ya. Daud lihat dulu kan. Belum ada chat GPT tapi udah ada Umim. Mau maju apa jangan? Kejar apa jangan?
selalu berkonsultasi kepada Tuhan ya. Jadi realiti keempat, he is listening, tapi kita apakah meminta kebangunan rohani enggak? Kita meminta enggak satu hadirat Tuhan yang nyata? Dan kelima, itu waiting for one cry. Apakah kita sebagai jemaat bersama-sama menyeru satu seruan, makanya disebutnya one cry. Atau Tuhan aku mau jadi kebangunan rohani supaya aku kaya, Tuhan aku menjadi kebangunan rohani supaya aku berhasil dalam pekerjaan saya, Tuhan aku mau jadi kebangunan rohani dalam diri saya supaya saya bisa mengatasi atau mendapatkan keuntungan pribadi. Atau kita mau mendatangkan hadirat Tuhan bersama-sama. Dan yang keenam, believe, percaya. Benar nggak, percaya nggak bahwa itu akan terjadi. Jadi itu mungkin yang bisa dibagikan dari situ. Dan mungkin secara praktis satu menit lagi. Adalah bagaimana praktik kita masing-masing. Dan saya sharing ini karena ya walaupun baru beberapa minggu tapi sudah mengalami, dan saya berdoa bahwa kita semua mau ngambil komitmen ini ya. Di acara One Cry yang hari Selasa yang kita ikuti 2 Selasa yang lalu ya, Pak Abil mendapat satu pengalaman yang sangat menarik ya. Di mana dia bilang dia menulis doanya. Saya merasa dulu saya udah pernah dengar juga waktu nonton videonya yang pertama. Tapi dulu kok nggak praktek ya, saya nggak tahu ya mungkin. Dan kemarin waktu saya dengarkan itu sangat menyentuh. Jadi mulai dari saat itu saya menulis doa saya pakai tangan. Ya. Dan praktek itu rasanya menolong kita untuk slow down waktu itu ya. Karena hidup kita semua sibuk ya, semua kita nggak ada yang nggak sibuk. Hidup kita semua sibuk dan banyak hal yang harus dilakukan. Dan ketika saya mulai menulis doa itu, slow down. Dalam waktu doa jadi semakin panjang, karena doa yang 10 menit bisa jadi 1 jam, karena harus ditulis pakai tangan, nih kayak begini ya. Jadi saya tulis di sini, tulis pakai tangan, walaupun ya saya pakai iPad supaya bisa di mana-mana juga bisa. Dan kalau pas lagi pergi, nggak sempat nulis pakai tangan, bisa pakai ketik, pakai jempol. Ya, tapi doanya diucapkan satu persatu di sini. Nama-nama utusan disebut satu persatu. Nama-nama Bapak Ibu jemaat juga yang sambil nulis, jadi kita ingat. Jadi rasanya berhubungan dengan apa yang kita pelajari saat ini ya, mendengar Tuhan secara konstan. Bukan doa yang mesin tembakan otomatis, pokoknya Tuhan aku minta, bukan. Tapi sambil nulis Tuhan what next, lain berikutnya apa. Dan dua minggu ini kami udah praktekkan ini sejak dengar dari Pak Bill itu, saya bisa bilang hidup saya berubah. Ya, konektivitasnya berubah gitu ya. Lebih connect lagi. Jadi saya dorong deh Bapak Ibu Saudara coba seminggu. Kalau nggak berguna nggak usah lakukan. Saya punya prinsip seperti itu, coba dulu kalau nggak berguna jangan lakukan. Ya, ada yang mau komit nggak? Saya punya 3 buku supaya Bapak Ibu bisa menjurnal. Siapa yang mau ngambil komitmen? Maju ke depan, angkat tangan. 3 yang pertama yang maju ke depan dapat bukunya. Silakan, 3 yang pertama ya. Tapi harus komitmen ya. Satu persatu ditulis, disebut. Dan nanti minggu depan atau 2 minggu lagi atau bulan depan pas salah satu mungkin duduk di sini sharing apa maksudnya ya. Dan saya bersyukurnya Tuhan itu ajaibnya pasti dia kasih tanda. Kami doakan salah satu kelompok utusan Injil yang ada di daerah yang sangat sulit, yang kita semua tahulah di mana daerahnya. Kami doakan ya. Jadi satu-satu, dan karena saya tahu juga bocoran dari mereka, pergumulan mereka, dan memang sulit di situ kan ya. Nah saya ingat waktu itu saya doakan, kemudian seminggu kemudian saya tanya ya, ada kabar nggak dari sana? Terus saya dapat kabar itu bisa persis sekali apa yang didoakan. Nah saya doakan, saya pengennya tuh kalau secara dalam tanda kutip pengutus, pengennya Tuhan tolong beri kerajinan supaya setiap hari ketemu orang dan berbicara menyebar Injilmu. Tapi waktu saya entah kenapa doakannya Tuhan tolong kirimkan orang-orang bertemu dengan utusan kita. Minggu berikutnya ada laporan. Ada orang yang sudah mengenal Yesus tapi udah 2-3 tahun mereka bahkan sudah dibaptiskan tapi tinggal daerah situ tanpa ada bimbingan. Dan tiba-tiba tanpa disengaja bisa bertemu dengan utusan kita
Dan justru bertanya, tolong muridkan saya. Dan saya ingat dengan doa yang ditulis waktu itu ya. Amin. Puji Tuhan. Amin, luar biasa Tuhan kita. Ya, itu adalah suatu, memang menulis doa itu salah satu disiplin kerohanian dalam muridnya. Karena keterbatasan waktu, padahal kita masih bisa bincang-bincang, masih banyak yang kita bisa bicarakan, tapi karena keterbatasan waktu kita harus akhiri. Terima kasih Bapak Ibu untuk telah hadir di jam doa ini. Terima kasih buat yang sudah menonton di YouTube, dan kita akan melanjutkan ke jam doa. Kita akan berdoa masing-masing, yang di rumah silakan berdoa bersama-sama dengan keluarga atau dengan kelompok doa yang ada, dan di sini mari kita lanjutkan ke pokok-pokok doa kita. Dan kita akan saksikan video closing. Terima kasih telah mengikuti talk show The Presence episode 3. Nantikan di bulan depan kita akan mengikuti episode 4. Bagi Bapak Ibu yang ingin menggali lebih dalam mengenai topik ini, Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu dari buku ini, Gereja yang Berpusat pada Hadirat Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.